Hello, welcome to CLC Sunday Live. Yes. Barengan saya Lola. Dan saya Billy Setiawan, dan seperti biasa loh, selama 60 menit ke depan kita bakal praise worship bareng. Yep. Kita bakal denger sharing juga firman Tuhan, dan juga ada One Minute Grateful. Ngomong-ngomong, masih inget gak minggu kemarin kita ngerayain apa? Ingat dong, Apa? kan gue hostnya. Oh iya. Teman-teman, minggu kemarin itu kita merayakan ulang tahun CLCC yang ke-6. Yap. Gak kerasa loh udah 6 tahun, dari dulu masih beton semua ini. Tahun semua. Sampai sekarang udah jadi berkat buat banyak orang. Lu dari banyak awal lain. udah di sini ya? Iya, waktu itu dipanggil sama Ko Andi Setiawan. Langsung ya? Tentang sama Setiawan kan? Iya, sampai ngerasa ini tuh kayak rumah sendiri. Oh, Wow. luar biasa sih. Dan tentunya di balik anniversary CLCC yang ke-6 tahun itu ada sejarah-sejarahnya dong. Founder-foundernya, pelayan-pelayannya yang membantu di pelayanan CLCC. Ngomong-ngomong tentang sejarah, minggu depan kita bakal ada anniversary lagi. Anniversary apa coba? Anniversary apa ya? Banyak banget anniversary-nya ya? Ih, kurang nasional lu mah. Anniversary 75 tahun Indonesia merdeka. Oh iya, gue tahu. Dan tentunya Indonesia merdeka itu punya, ada sejarahnya juga. Tidak terlepas dari jasa bapak-bapak pendiri bangsa loh. Oke, sebenarnya gue udah tahu karena gue punya fakta menarik. Betul. Bahkan ada segmen baru di CLCC mulai saat ini. Segmen yang gue buat barusan, yaitu fakta menarik. Oke. Oke, kita langsung aja ke fakta menarik berikut ini. Berhubungan juga dengan tokoh kemerdekaan ya, Yes. Pak Soekarno. Faktanya itu adalah dulu Pak Soekarno itu namanya sebetulnya bukan Pak Soekarno, Bukan Pak Soekarno. tapi Kusno Sostro Diharjo. Tapi karena bapak sakit-sakitan dari kecil, jadi ayahanda dan ibunda tercinta mengganti namanya pada saat usianya 11 tahun menjadi Soekarno. Gitu. Dan terkenalnya sekarang Pak Soekarno. Betul sekali, dan ya saking diseganinya Pak Soekarno ini, dia itu sangat terkenal kan di mancanegara ya. Sampai beberapa jalan di negara-negara di luar itu memakai nama dia loh. Di Maroko, di Pakistan, di Rusia, di Mesir. Keren banget nggak tuh? Fakta kedua terkenal banget tuh Betul. ya dia. Dan juga Pak Soekarno ini kan dia terkenal banget di mancanegara, otomatis dia bisa berbagai macam bahasa dong. Yes. Prancis iso, Hmm. Belanda iso, Oke. Inggris mah, Hmm. Sunda, Jawa, semua iso. Semua bisa ya. Yo, Yang gue inget tuh ya lo ya, kutipan dari pidato dia yang terakhir, yang terkenal banget sampai sekarang. apa tuh? Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oh, Itu kan terkenal banget sampai sekarang. sih sampai sekarang. Nah, kalau dihubungin kehidupan kita sehari-hari, Yap. ini tuh relate banget tau nggak? Relate-nya? Berhubungan banget. Soalnya nih ya, kita jangan sampai kita melupakan sejarah-sejarah musim-musim yang udah lewat, kebaikan-kebaikan Tuhan, Oh, sampai kita merasa sekarang kita nggak bersyukur. Sebenarnya kalau kita ingat-ingat kebaikan Tuhan yang dulu, sebenarnya kita harusnya bersyukur banget sekarang. Nih, supaya lebih lengkap lagi, Oke. kita dengerin deh One Minute Grateful yang berikut Oke. ini. Dari teman kita, dia bilang, dari tuntutan menjadi sebuah tuntunan. wow. Menarik keren, banget kan? keren. Oke. Langsung aja. Tetap di CLCC Sunday Live. Shalom CLCC, nama saya Theo Henry. Saya juga dulu jemaat CLCC. Sekarang saya tinggal dan hidup di Semarang. Tapi karena sekarang ada home online, saya juga ikutan home loh, yaitu homecoming. Nah, sekitar 2 tahun lalu, saya pindah dari Bandung ke Semarang karena tuntutan pekerjaan. Awalnya tinggal di Semarang itu buat saya susah banget karena saya tidak mengenal siapapun di sini. Semarang juga merupakan daerah baru buat saya. Dan juga saya sering kangen sama Bandung, apalagi CLCC Bandung. Nah, baru awal tahun ini, tahun 2020, saya menyadari kalau saya di sini itu bukan kebetulan. Saya yakin bahwa saya di sini itu rencana Tuhan, bahkan rencana Tuhan dari lama-lama. Saya banyak hal yang bisa saya syukuri, yaitu salah satunya saya menemukan calon istri saya di sini. Saya juga di sini bisa nyicil rumah, dan juga ketika masa Covid ini saya bersyukur banget saya masih punya pekerjaan yang baik dan produktif. Jadi yang awalnya saya di sini adalah karena tuntutan pekerjaan, sekarang saya yakin kalau saya di sini adalah karena tuntunan Tuhan. Yang awalnya tuntutan jadi tuntunan. Sekian dari saya, jangan lupa bersyukur. God bless you. Dari video ini gue cukup
belajar sih. Yes. Betul sekali sih ya tadi kata Kak Theo. Jadi di saat lu menghadapi masalah, lu jangan langsung ngeluh, jangan langsung ngerasa putus asa, jangan menyerah juga. Karena kalau misalnya kita ngikutin prosesnya, entah itu prosesnya panjang, entah itu prosesnya pendek, entah itu prosesnya gampang atau susah, ikutin aja prosesnya. Karena hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Pasti ada rencana Tuhan di Iya, balik itu. betul sekali. Nah, jangan lupa juga dalam setiap proses itu penting ada orang-orang yang bisa support kita. Betul sekali sih. Ya, supaya kita juga bisa dipagerin lah istilahnya supaya kita tetap di jalur yang tepat. Ngomong-ngomong, kita juga mau bilang thank you nih buat teman-teman pelayanan, teman-teman volunteer semua yang bikin kita bisa ibadah online selama 4 bulan ini. Sekali lagi thank you teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang lagi di rumah, kita juga bisa loh support CLCC tim produksi dengan cara subscribe, like dan share channel YouTube-nya Cactus Production PDG. Betul sekali, jangan lupa di subscribe. Kalau gitu kita langsung aja mendengarkan leader message berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di CLCC Sunday Live. Halo, happy Sunday. Welcome to CLCC. Hari ini kita akan mengikuti ibadah online. Saat ini saya dengan Surya mewakili keluarga besar CLCC menyambut saudara sekalian untuk beribadah bersama-sama. Dan saya juga menyambut untuk setiap jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini untuk bisa bersama-sama kita menyembah Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Onata Hapari. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa untuk ibadah kali ini dan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Sehingga kita boleh sampai saat ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online. Dan Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kali ini, biarlah semuanya ini boleh menjadi kemuliaan bagi Engkau. Kau yang pimpin setiap hamba-hambamu yang akan melayani Engkau. Dan juga kami mau berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan pada hari ini. Biarlah semua yang boleh kami berikan ini boleh Engkau pakai untuk memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa ini dan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang ingin menyalurkan persembahan, Anda bisa melakukannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Atau scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi berikut ini. Are you ready? Yuk kita sama-sama pujian penyembahan bersama CLCC Worship. God bless you and happy Sunday! You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
compares to this? What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name. What a beautiful name. Kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Hati kami terarah kepadamu Tuhan. Your name above all. Kami menyembah-Mu. We worship you. Haleluya. Kau layak dipuji, layak disembah. Haleluya. That could not hold you, the filter before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Kaulah segalanya, yes, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu,
Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Shalom Bapak Ibu, Jemaat CLCC, saya berdoa kiranya saudara tetap berada dalam keadaan baik, sehat dan juga sejahtera. Saya bersyukur masih bisa mendapat kesempatan untuk berbagi di tengah-tengah Bapak dan Ibu. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, dan jika saudara sudah siap, mari saya undang Bapak dan Ibu untuk kita tunduk kepala sebentar, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi ini, kiranya Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Tuhan tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, supaya pada akhirnya dalam pemahaman kami berani untuk taat kepada firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, hari ini saya akan berbagi kepada saudara tentang persoalan kasih. Kasih itu sebenarnya perasaan atau sebuah keputusan. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh, saya undang Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, Bapak Ibu, 1 Korintus pasal yang ke-13. Mari saya baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Sebab sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, dari ayat 1 saja Alkitab sedang berupaya untuk memberitahukan kepada kita bahwa begini Pak Ibu, pintar bicara tanpa memiliki kasih itu berisik Pak Ibu. Semua yang berisik akan selalu mengganggu orang lain. Itulah sebabnya mengapa ini yang saudara dan saya perlu cermati tentang diri kita sendiri. Apakah kita adalah orang-orang yang jago berbicara tetapi nihil, kosong dalam persoalan mempraktekkan kasih dalam kelakuan kita tiap-tiap hari? Sebab kalau itu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya tidak ada bedanya dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Bahasa saya bilang begini, saudara dan saya nggak ada bedanya dengan orang-orang yang berisik. Kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan, itu akan selalu mengganggu orang lain. Makanya sangat penting bagi saudara dan saya untuk memiliki apa yang Alkitab sebut di ayat 1 dengan kata ini, kasih. Nah, apakah kasih? Kasih di situ menggunakan kata agape Pak Ibu, dan juga berkaitan erat dengan kata agapao. Kasih di situ pengertian yang pertama adalah kasih sayang Pak Ibu, kasih sayang. Lalu yang kedua, kasih di situ itu berarti adalah begini, welcoming people, undang orang datang mendekat. Rangkul orang,
tangan yang cukup terbuka untuk bisa menerima siapa saja datang dalam kehidupan kita. Di dalam kekuatan kasih, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang mudah untuk menerima siapa saja dalam kehidupan. Nah, kasih atau agape atau agapao di situ, pengertian yang kedua adalah to entertaining people, untuk menjamu orang lain. Kita tahu bersama bahwa dalam prinsip menjamu, hal ini yang akan kita kerjakan. Saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang terbiasa terfokus untuk memberikan yang terbaik dari pihak kita kepada orang lain yang kita jamu. Bukan cuma itu, di dalam kekuatan menjamu, sudah dari awal kita sadar bahwa yang repot akan kita. Waktu kita berani jamu orang, kita sebenarnya sedang berani memutuskan untuk repot bagi orang lain, Pak, Ibu. Nah, itu yang Alkitab ajarkan tentang kasih. Apakah kasih atau agape atau agapao? Pengertian berikutnya adalah begini, beramal, Pak, Ibu. Jadi ingat ini dengan baik. Waktu saudara dan saya mengekspresikan kasih dalam kehidupan kita, kita sedang melakukan tindakan beramal. Di mana-mana kita tahu, waktu kita bertindak, beramal kepada orang-orang di dekat kita, yang kita tahu sederhana saja, kalau toh tidak dibalas tidak apa-apa, karena kita sedang beramal. Nah, kasih itu berdasarkan kata asli agape atau agapao, Alkitab menitik beratkan sebuah tindakan beramal yang saudara dan saya sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi begini, kasih atau agape atau agapao, pengertian yang berikutnya adalah begini, kehendak baik. Sebuah keputusan atau sebuah keinginan, sebuah kehendak baik yang termanifestasi dalam tindakan-tindakan yang kita wujudkan dalam tiap-tiap hari. Jadi saya berharap pengertian kasih dari sejak awal ini saudara keep it, saudara pegang dengan baik, sebab pada pembahasan-pembahasan berikutnya pengertian ini akan merupakan pengertian dasar yang pada akhirnya akan membuat kita berhasil hidup di dalam kasih. Dari ayat 1 saja kita sudah paham betul, Pak, Ibu, bahwa begini, kasih itu berkaitan dengan kehendak. Kasih itu berkaitan dengan sebuah keputusan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Nanti saya akan kasih bukti kepada saudara bahwa kasih itu berkaitan erat dengan keputusan, tidak berkaitan dengan sekedar dipicu oleh rasa. Sebab begini, Pak, Ibu, rasa di dalam diri manusia itu gampang berubah, tetapi waktu manusia berdasarkan pertimbangan pemikiran yang objektif, berdasarkan dari kehendak baik yang terbangun dalam diri kita, maka waktu kita mengambil keputusan untuk mengasihi, apapun keputusan yang kita buat akan menjadi sesuatu yang konstan dalam kehidupan kita dan tidak akan terdeteksi sebagai sesuatu yang gampang berubah. Tapi dengarkan ini dulu, Pak, Ibu. Pemahaman awal tentang kasih ini yang harusnya membuat saudara dan saya kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, apapun yang kita kerjakan, kita pada akhirnya akan dikenal sebagai orang-orang yang tidak terbiasa mengganggu kehidupan orang lain, tidak berisik dalam kehidupan. Kira-kira begitu ya, Pak, Ibu? Nah, mari sekarang kita lanjut ke ayat yang kedua. Alkitab bilang ini, Pak, Ibu, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi di ayat yang kedua Alkitab bilang, kalau toh saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang hebat karunianya gitu, bergerak dalam karunia dengan sangat hebat. Lalu saudara dan saya memiliki kecerdasan untuk mengungkap segala sesuatu. Lalu saudara dan saya dalam hidupnya kita tiap-tiap hari atau dalam pelayanannya kita ternyata ditemukan tampil untuk mendemonstrasikan Tuhan punya kuasa. Tetapi ini yang Alkitab bilang, tanpa kasih, saudara dan saya punya kehidupan tidak berguna, Pak, Ibu. Coba perhatikan, tanpa kasih, saudara dan saya akan menjadi orang berisik yang mengganggu kehidupan orang lain. Tapi ayat yang kedua Alkitab bilang, tanpa kasih, hidupnya saudara dan saya nggak berguna, Pak, Ibu. Amin. Nah, mari kita lihat ayat yang ketiga.
Alkitab bilang, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dengan kata lain, ini yang Alkitab bilang, sekalipun saudara dan saya dikenal sebagai orang yang jago memberi, lalu juga begini Pak Ibu, jago berkorban, tetapi tanpa kasih, tanpa dimotori oleh kasih, ini yang Alkitab bilang, tidak ada faedahnya untuk kita. Amin. Coba saudara perhatikan, kekuatan kasih itu akan berfaedah bagi orang lain ketika kita hidup di dalamnya, tetapi kekuatan kasih yang bekerja dengan hebat di dalam kehidupan kita, waktu kita hidup di dalamnya, itu pun akan berfaedah buat kita. Nah, mari kita lanjut kepada ayat yang keempat. Alkitab bilang ini Pak Ibu, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi mari begini Pak Ibu, dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-7, Alkitab mengajarkan buat kita tindakan-tindakan yang mewakili realita kasih yang ada di dalam diri kita. Nah, Alkitab mengkaitkan dengan tindakan-tindakan ini kan Pak Ibu, bahwa kalau saudara dan saya mengaku bahwa ada kasih Tuhan di dalam kita, maka seharusnya tindakan yang terekspresi keluar dari hidupnya kita adalah kita sabar Pak Ibu. Kita dikenal sebagai orang-orang yang murah hati. Kita dikenal sebagai orang-orang yang tidak terbiasa terjebak dalam keadaan cemburu. Lalu yang berikutnya, kita juga bukan orang-orang yang terbiasa memegahkan diri, dan kita bukan orang-orang yang terbiasa sombong Pak Ibu. Berikutnya, tindakan yang kemudian termanifestasi keluar dari dalam kehidupan kita karena ada kekuatan kasih yang bekerja di dalam kita adalah begini. Saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang sangat sopan dalam kehidupan Pak Ibu. Berikutnya, dari apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, saudara dan saya punya orientasi bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, tetapi sebaliknya, kita akan menjadi orang-orang yang berorientasi kepada apapun yang kita kerjakan harusnya memberikan keuntungan kepada orang lain. Memberi untung kepada orang lain harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, Pak Ibu. Mengapa itu terjadi? Karena Alkitab bilang, kasih yang bekerja dalam kita memanifestasikan tindakan tersebut. Berikutnya, Alkitab bilang, kasih yang bekerja dalam kita seharusnya membuat saudara dan saya tidak dikenal sebagai orang yang pemarah, Pak Ibu. Lalu, tidak terbiasa menyimpan kesalahan orang lain di dalam kehidupan kita. Lalu, waktu saudara dan saya melihat ketidakadilan, kita tidak bersukacita karena keadaan itu. Tapi, kita akan dikenal sebagai orang-orang yang sangat bersukacita ketika kebenaran itu ditegakkan. Lalu berikutnya, Alkitab bilang, ketika kasih itu bekerja dengan hebat di dalam kita, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang suka begini Pak Ibu, suka menutupi segala sesuatu. Itu artinya adalah begini,
suka menutupi pelanggarannya orang, dalam arti ya sudah, orang memang bikin salah buat kita. Everybody make mistakes in life. Kalau toh mereka bikin salah buat kita, bagian kita karena kita dimotori oleh kasih, dasar hidup kita adalah kasih, maka kita akan memutuskan untuk begini. Mengesampingkan perbuatan salah yang mereka telah buat kepada kita, menutupi kesalahan tersebut dengan cara begini, mengampuni mereka, melepaskan maaf kepada mereka, mengesampingkan kesalahan yang pernah mereka buat dalam kehidupan kita, dan tetap memutuskan untuk berani menerima mereka tanpa syarat, Pak, dalam kehidupan Ibu, dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya Alkitab bilang begini, kasih itu percaya segala sesuatu. Termasuk begini, Pak, Ibu, kasih itu membuat kita bertahan kepada kepercayaan bahwa Tuhan berkuasa mengubahkan siapa aja dalam kehidupan. Tuhan berkuasa mengubahkan orang-orang yang ada di dekat kita. Tuhan berkuasa mengubah kita dari dalam. Tuhan berkuasa untuk mengubah keadaan. Tuhan berkuasa untuk melakukan apa saja dalam kehidupan. Waktu orang membangun kehidupan di atas dasar kasih, apa yang kemudian terjadi di dalam kita, Pak, Ibu, adalah kita akan menjadi orang-orang yang sangat percaya bahwa Tuhan bisa mengerjakan apa saja dalam kehidupan. Berikutnya, Alkitab bilang begini, kekuatan kasih yang bekerja di dalam diri kita akan membuat saudara dan saya berani untuk berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan berkuasa melakukan apa saja. Berani berharap bahwa pada satu waktu nanti, karena karya Tuhan, siapapun yang ada di dekat kita, orang-orang dengan siapa kita berinteraksi dalam hubungan pribadi, dalam hubungan berkomunitas, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, kita akan tetap berharap bahwa Tuhan berkuasa mendatangkan perubahan bagi kehidupan manusia. Amin. Lalu yang terakhir ini yang Alkitab bilang, kasih itu akan membuat saudara dan saya sabar menanggung segala sesuatu, Pak, Ibu. Seperti kita tahu bersama bahwa dalam hidup yang kita jalani, ada banyak cerita yang harus kita hadapi. Ada banyak proses yang saudara dan saya harus deal with, berurusan dengan proses tersebut. Nah, ini yang Alkitab bilang, selama kasih itu bekerja di dalam diri kita, maka saudara dan saya akan dimungkinkan untuk menjadi orang-orang yang sangat sabar, menanggung apa saja, memikul apa saja, dan menghadapi apa saja. Nah, begini, Pak, Ibu, secara teori apa yang kita baca itu tampaknya mudah. Tetapi percayalah, menjadi sabar, menjadi murah hati, menjadi berani untuk mengesampingkan orang lain punya salah, menjadi pribadi yang berani untuk melepaskan pengampunan, menjadi orang yang konsisten mempercayai Tuhan, berharap kepada kemahakuasaan Tuhan, sabar menanggung apa saja dalam kehidupan, nggak cari untung dari kelakuan apapun yang kita kerjakan, nggak sombong, terbiasa hidup sopan. Percayalah, itu sukar untuk dikerjakan. Makanya mengapa tadi dari awal saya bilang kepada saudara bahwa kasih itu bukan perasaan. Kasih itu keputusan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Keputusan untuk mengasihi sebenarnya dilandasi oleh apa? Nah, coba saudara perhatikan tuh. Mulai dengan ayat yang ke-10, Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 13, ayat yang ke-10. Alkitab bilang, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Lalu ayat 11 bilang begini, ketika aku kanak-kanak, nah, saudara garis bawahi, aku, 1, berkata-kata seperti kanak-kanak. 2, aku merasa seperti kanak-kanak. 3, aku berpikir seperti kanak-kanak. Tadi saya sudah bilang, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu tidak mengerjakan apa yang tidak sopan. Kasih itu tidak sombong, dan seterusnya dan seterusnya. Teori mengucapkannya gampang, tetapi mempraktekannya susah.
Kenapa susah? Ternyata ayat 10 bilang begini, karena yang tidak sempurna masih bermain di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya sekarang begini, apa yang tidak sempurna? Nah, yang tidak sempurna ternyata ayat 11 bilang begini, kekanak-kanakan di dalam diri kita, Pak, Ibu. Amin. Nah, mari saya jelaskan dulu tentang kata sempurna yang tertulis pada ayat yang ke-10, Pak, Ibu. Kata sempurna di situ, ayat 10, bahasa Yunani menggunakan kata ini, teleios. Teleios itu arti yang pertama adalah kelengkapan atau sebuah kadar penuh, utuh. Ulang ya, sempurna atau teleios artinya adalah kelengkapan atau sebuah kadar penuh, utuh. Jadi ketika orang disebut sempurna, sebenarnya orang sedang disebut mereka sedang mengalami keutuhan yang di dalam. Begitu Pak, Ibu. Lalu yang kedua, pengertian dari kata sempurna atau teleios. Pengertian yang kedua adalah begini, menjadi dewasa, menjadi matang. Jadi Alkitab bilang, sempurna sama dengan utuh. Sempurna sama dengan dewasa. Sempurna sama dengan matang Pak, Ibu. Jadi itu arti dari kata sempurna. Lalu pengertian yang ketiga dari kata sempurna atau teleios adalah begini, mencapai tujuan, mencapai target, tepat sasaran, gitu kira-kira. Jadi ini yang Alkitab bilang, waktu yang sempurna itu datang, yang tidak sempurna akan tersingkir Pak Ibu. Sekarang mari saya ulang. Apakah yang dimaksud dengan ketidaksempurnaan itu? Kalau yang sempurna dikaitkan dengan kata dewasa, utuh, matang, mencapai target, berarti ketidaksempurnaan itu dikaitkan dengan realita ini Pak Ibu, kekanak-kanakan. Makanya begini, secara teori, kenapa sampai kasih itu mudah untuk dibicarakan? Tapi ternyata waktu dipraktekkan susah. Penghalangnya kita sederhana Pak Ibu. Penghalangnya kita adalah kekanak-kanakan. Nah ternyata kekanak-kanakan itu membuat sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan lebih didrive oleh rasa. Tapi begini, waktu orang memutuskan untuk mengejar kedewasaan, berorientasi kepada kedewasaan, maka kita tidak akan didrive lagi oleh rasa, Pak Ibu. Tetapi kita akan didrive oleh keputusan. Makanya coba mari saya ulang, di ayat yang ke-11, Alkitab kan bilang begini, ketika aku kanak-kanak, coba lihat, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, lalu lihat, aku merasa seperti kanak-kanak, lalu aku berpikir seperti kanak-kanak. Nah, kalimat berikutnya coba saudara perhatikan. Alkitab bilang gini, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, sekarang setelah yang sempurna itu datang, kira-kira begitu kalau dikaitkan dengan ayat 10, ini yang Alkitab bilang, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, begini Pak Ibu, meninggalkan sudah bukan didrive oleh rasa, meninggalkan itu didrive oleh keputusan. Makanya tadi dari awal saya bilang kepada saudara, kasih sendiri agape atau agapao, salah satu pengertiannya adalah goodwill, sebuah kehendak yang baik. Lalu di ayat 11, Alkitab bilang begini, setelah yang sempurna itu datang, setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan, itu keputusan. Makanya begini, kenapa kita gagal hidup dalam kasih? Karena kita masih merangkul yang tidak sempurna. Karena kita masih merangkul kekanak-kanakan dalam kehidupan kita. Itu yang membuat sehingga pada akhirnya begini Pak Ibu, saya ulang ya, dikaitkan dengan ayat-ayat awal. Waktu kita masih merangkul kekanak-kanakan, begini Pak Ibu, sekalipun saudara dan saya dikenal sebagai orang yang jago bicara, tetapi kita fail dalam persoalan mengekspresikan kekuatan kasih dalam diri kita. Makanya begini, waktu orang hidup dalam kekanak-kanakan, yang akan terjadi adalah mereka berisik Pak Ibu. Kehadiran mereka pasti ganggu orang lain. Kehadiran mereka pasti menjadi batu sandungan buat orang lain. Sekalipun saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang
mahir bergerak dalam karunia, memiliki kecerdasan untuk mengungkapkan segala sesuatu, tampil dalam kuasa. Tetapi Alkitab bilang, kalau kekanak-kanakan itu masih bekerja di dalam diri kita, sehingga kita gagal hidup dalam kasih, saudara dan saya tidak berguna, Pak, Ibu. Tidak berguna bagi Tuhan, tidak berguna bagi orang lain. Dengan siapa kita hidup bersama-sama? Lalu di ayat yang ketiga kan tadi Alkitab bilang, sekalipun saudara dan saya memberi, lalu saudara dan saya juga berkorban. Tetapi Alkitab bilang, tanpa kasih, tanpa kedewasaan dalam pertimbangan, tanpa kedewasaan dalam keputusan. Begini Pak Ibu, apapun yang kita buat, nggak ada faedahnya untuk kita. Nggak ada faedah buat kita, nggak ada faedah buat orang lain. Jadi kan ini yang Alkitab bilang, kalau saudara dan saya tidak menjadi dewasa, maka saudara dan saya akan selalu tidak tepat sasaran dalam hidupnya kita. Makanya mari saya ulang Pak Ibu, kasih bukan rasa. Kasih itu karakteristik Tuhan, sifat Tuhan yang menetap di dalam diri kita. Kasih itu mengalami increase and overflow di dalam diri kita karena Tuhan mengerjakannya dalam kehidupan kita. Sejalan dengan begini, penambahan pemahaman kita akan kebenaran, sejalan dengan kita semakin mengakar di dalam firman Allah, sehingga pada akhirnya cara berpikir kita dikuasai oleh kebenaran yang kemudian menggiring cara berpikir kita untuk menjadi lebih matang, lebih dewasa, lebih bijaksana dalam menimbang segala sesuatu, sehingga pada akhirnya ayat 11 Alkitab bilang begini, kata-kata kita akan menjadi matang. Apalagi rasa di dalam kita akan takluk kepada kematangan berpikir di dalam kita. Sehingga pada akhirnya sifat kekanak-kanakan itu tersingkir dari kehidupan saudara dan saya. Keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang didrive oleh begini, kematangan berpikir, karena kebenaran firman Allah telah kita biarkan untuk begini, didik kita berkali-kali dalam proses kehidupan sehingga kita teruji sebagai orang-orang yang sangat matang dalam cara berpikir dan dimudahkan oleh kekuatan cara berpikir kasih yang sangat objektif di dalam kita. Kita mengalami kemudahan untuk mengekspresikan tindakan kasih dalam hidup kita tiap-tiap hari. Nah begini Pak Ibu, apakah yang dimaksud pada ayat 11 dengan kata kanak-kanak? Kata kanak-kanak di situ itu menggunakan kata nepios Pak Ibu. Nepios itu artinya adalah begini Pak Ibu, bayi. 2, tidak terpelajar. 3, tidak terampil. 4, pengikut Kristus yang tidak matang. Ulang ya. Apakah kanak-kanak atau nepios? 1, bayi. 2, orang yang tidak terpelajar. 3, orang yang tidak terampil. 4, pengikut Kristus yang tidak matang. Berarti sekarang begini, kenapa pertanyaannya, saya ulang, kenapa orang gagal mengasihi? Kita udah tahu jawabannya, karena masih bayi. Kenapa orang gagal mengasihi? Karena tidak terpelajar. Kenapa orang gagal mengasihi? Karena tidak terampil. Kenapa orang gagal mengasihi? Karena sebagai pengikut Kristus, mereka belum matang. Makanya kalau saudara perhatikan, dari awal, waktu Yesus panggil kita, dia panggil saudara dan saya untuk menjadi murid. Nah begini Pak Ibu, kata murid itu bahasa Yunani menekankan kata ini, mantano atau kata matetes. Mantano atau kata matetes itu punya pengertian-pengertian yang dikaitkan dengan terminologi ini Pak Ibu. Murid itu sama dengan orang yang pembelajar. Tadi ingat, Alkitab bilang, nepios kanak-kanak adalah yang tidak terpelajar. Sedangkan murid itu terpelajar. Amin. Mengapa disebut terpelajar? Karena seorang murid adalah seorang yang dikenal dengan istilah pembelajar. Lalu kata murid, matetes atau mantano, itu juga dikaitkan dengan keadaan begini Pak Ibu, terampil. Terampil, mahir, mengerjakan apa yang diajarkan. Berarti kalau orang fail di dalam persoalan kasih, kita tahu bahwa ternyata,
belum teruji sebagai murid Kristus. Mantano atau matetes itu juga dikenal sebagai begini, peniru Kristus. Orang yang ikuti Kristus lalu begini, tiru cara Yesus hidup, tiru isi dari seluruh pengajaran yang tercakup di dalam pikiran Kristus, yang telah diajarkan oleh Kristus. Makanya begini Pak, Ibu, tadi saya bilang, kasih itu bukan rasa, kasih itu keputusan. Waktu saudara dan saya masih menetap dalam kekanak-kanakan, saya ulang, kita akan didrive oleh rasanya kita. Kenapa? Karena begini Alkitab bilang, masih bayi kok. Tidak terpelajar memang, tidak terampil untuk mengasihi, bukan seorang pengikut Kristus yang matang. Tetapi beda, waktu saudara dan saya memposisikan diri kita sebagai murid, seorang peniru Kristus, seorang pengikut Kristus yang dikenal sebagai pembelajar, yang terfokus untuk menjadi orang yang mengerjakan apa yang Yesus ajar. Kalau saudara dan saya terbiasa melatih diri mengerjakan apa yang Yesus ajar, begini Pak Ibu, saudara dan saya pada akhirnya akan dikenal sebagai orang-orang yang terampil, matang dalam kelakuan-kelakuan kita, dan kelakuan-kelakuan tersebut adalah kelakuan-kelakuan benar seperti yang Yesus ajar. Makanya begini, untuk bisa memutuskan hidup di dalam kasih, lalu mengekspresikan kelakuan-kelakuan kasih dengan sangat nyata dalam kehidupan saudara dan saya, yang saudara dan saya butuhkan adalah begini, kejarlah kedewasaan, tinggalkan kekanak-kanakan, jangan puas dalam posisi begini, tidak dikenal sebagai pembelajar kebenaran, tidak dikenal sebagai orang yang terampil atau mahir hidup di dalam kebenaran. Saudara dan saya nggak boleh puas kalau ternyata kita ditemukan sebagai pengikut Kristus yang tidak matang, pengikut Kristus yang tidak teruji dalam kedewasaan. Pada titik ini harusnya kita putuskan untuk begini Pak Ibu, berpindah dari sekedar menjadi fansnya Yesus menjadi murid-muridnya Yesus. Semua murid akan berorientasi kepada begini Pak Ibu, mengejar kedewasaan dan berani untuk meninggalkan kekanak-kanakan. Makanya kasih bukan rasa, kasih adalah keputusan. Kasih termanifestasi waktu saudara dan saya berani memilih untuk begini, saya nggak mau cuman jadi fansnya Yesus, saya harus jadi muridnya Yesus, saya harus menjadi seorang pembelajar, saya harus mempraktekkan apa yang Yesus ajar untuk saya. Walaupun begini Pak Ibu, harga bayar yang kita harus bayar dalam proses mengikuti Yesus itu mahal. Salib yang harus kita pikul dalam proses mengikuti Yesus itu berat. Tapi kita udah tahu bahwa kita bukan fans, kita murid. Sebagai seorang murid, saudara dan saya harus sangat teruji sebagai pengikut-pengikut Kristus yang matang. Kematangan kita, Pak, Ibu, itu berlandas kepada cara berpikir benar. Kematangan kita berlandas kepada kita membangun hidup sesuai dengan seluruh kebenaran firman Allah yang Yesus ajarkan kepada kita. Sehingga pada akhirnya, waktu kita praktek tiap-tiap hari, nanti saudara dan saya akan menemukan bahwa begini, waktu orang sakiti kita, waktu orang tusuk kita dari belakang, waktu orang rugikan kita, naturally, karena kita akhirnya berpindah dari satu pembelajaran kepada pembelajaran berikutnya, tambah lama kemampuan berpikir kita menjadi semakin objektif, kita menjadi semakin bijaksana karena kita bertumbuh dalam kematangan Kristus berdasarkan firman Allah yang adalah dasar buat hidupnya kita. Nanti saudara lihat, waktu saudara dan saya mengalami perlakuan tidak adil, kita ini akan menjadi orang-orang yang secara natural, Pak Ibu, tenang, tidak reaktif, menjadi orang-orang yang sabar menghadapi apa saja, menjadi orang-orang yang sabar menghadapi siapa saja. Sebab begini Pak Ibu, semua kita paham bahwa yang tinggal di sekeliling kita tidak semuanya malaikat. Betul? Yang tinggal di sekeliling kita seringkali itu kayak begini, menjadi duri, kalau boleh dibilang begitu, duri di dagingnya kita tuh, nggak menyenangkan.
kadang-kadang yang akan terjadi adalah begini. Orang-orang tersebut ternyata nggak berubah juga. Tapi mengertilah, waktu saudara dan saya memilih untuk menjadi murid Kristus, lalu begini, berorientasi kepada mengejar kematangan di dalam Kristus, karena kita membangun hidupnya kita di atas dasar firman Allah. Yang akan nanti saudara dan saya temukan adalah, kalau toh orang-orang di sekeliling kita nggak berubah, kalau toh keadaan di sekeliling kita nggak berubah, nah kitanya yang berubah. Karena keputusan-keputusan benar yang kita ambil. Sehingga saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sangat terampil, sangat ahli, sangat terlatih untuk hidup di dalam kasih. Ingat, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kadang-kadang kan waktu kita bikin baik sama orang, harapannya kita kan adalah begini, balas kek, gitu. Tapi percayalah, waktu saudara dan saya sudah nggak lagi di-drive oleh rasa, ya, sudah nggak di-drive lagi oleh perasaan, tapi kita di-drive oleh objektivitas berpikir, karena kebenaran itu telah meneropongi cara kita berpikir. Kita akan menjadi orang-orang yang begini, Pak Ibu, nggak dibalas pun, kebaikan kita nggak dibalas pun, it doesn't matter. Buat kita udah bukan masalah. Sebab begini, hidupnya kita telah di-drive oleh kebenaran firman Allah, kita telah memilih untuk menjadi murid, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang akan menggiring kita mengekspresikan tindakan kasih dalam hidup tiap-tiap hari. Seperti yang tadi tuh, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Waktu orang nggak murah hati sama kita, buat kita udah nggak ada masalah. Yang penting kita tahu bahwa ini adalah sifat Tuhan di dalam diri kita. Ingat, Alkitab bilang Allah adalah kasih. Jadi keidentikan Tuhan itu kasih. Sifatnya Tuhan itu kasih. Ayat 11 tadi bilang, sifat kekanak-kanakan kita tinggalkan. Itu keputusan. Supaya pada akhirnya, sifatnya Kristus itu melekat di dalam kita. Kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, kita bukan hanya sekedar dikenal sebagai orang yang pintar bicara. Orang akan begini, tidak terganggu dengan kehadiran kita, karena yang mereka temukan adalah hidup kita pun, kelakuan yang kita pertontonkan pun adalah kelakuan yang memanifestasikan kasih. Kita bukan hanya dikenal sebagai orang-orang yang begini, Pak Ibu, jago bermain dalam karunia, cerdas, mampu menerjemahkan apa saja dalam kehidupan, jago memberi, jago berkorban. Kita bukan hanya dikenal sebagai orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan itu, tetapi kita akan dikenal sebagai orang-orang yang mengerjakan tindakan karena di-drive oleh keputusan kasih, atau di-drive oleh begini, sifat kasih Tuhan di dalam diri kita. Amin. Nanti saudara akan menemukan bahwa secara natural begini, isi dari pembicaraan-pembicaraan kita tiap-tiap hari bukan membicarakan pelanggaran yang orang lain bikin untuk kita lagi. Isi dari kelakuan yang kita pertontonkan tiap-tiap hari, Pak Ibu, adalah kita tidak akan menjadi orang yang gampang sekali terprovokasi untuk marah karena pelanggaran yang orang lain buat untuk kita. Kita akan lebih dikenal sebagai orang-orang yang tenang menghadapi apa aja, bisa pikul apa aja, bisa menutupi apa aja, bisa sabar menanggung apa aja, menjadi orang-orang yang secara natural udah nggak lagi berupaya untuk show off dalam hidup, tapi kita akan lebih berani untuk begini, memposisikan diri sebagai orang yang bermain hidup dalam kerendahan hati, Pak Ibu. Tidak berupaya membuktikan diri sendiri, tidak berupaya untuk angkat diri sendiri lagi. Udah bukan itu lagi mainannya kita. Kenapa? Karena pertimbangannya kita telah di-drive oleh kematangan berpikir. Makanya mari kita uji ulang, Bapak Ibu. Kita uji ulang. Bagaimana kita hari ini?
Apakah kita cuma dikenal ya sebagai orang yang jago bicara, jago dalam memanifestasikan Tuhan punya kuasa dalam pelayanan-pelayanan kita, jago dalam karunia-karunia, lalu show off tentang bagaimana kita baik, jago memberi, jago berkorban, tapi ternyata essence kita adalah didrive oleh rasa aja, gampang berubah. Nah, coba cek ulang. Sebab begini, orang yang hidup dalam kasih dan konsisten untuk mengekspresikan tindakan kasih dalam hidup mereka adalah orang-orang yang telah memberi diri didrive oleh kebenaran yang menguasai cara berpikir kita. Saya ulang, isi pikir kita menjadi sangat objektif sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang dilandaskan kepada prinsip benar yang telah berubah menjadi keyakinan kita. Bukan lagi tindakan kita didrive oleh rasa. Makanya waktu Yesus bilang begini, balas kejahatan dengan kebaikan. Banyak orang tentang itu kalimat dan berkata, itu susah untuk dikerjakan. Nah, sekarang kita tahu, kenapa susah untuk dikerjakan? Balas kejahatan dengan kebaikan. Karena tadi Alkitab bilang, nepios masih bermain leluasa di dalam kita. Kanak-kanak masih bermain leluasa di dalam kita. Makanya rasa di dalam kita, drive kita. Tetapi waktu saudara dan saya menjadi dewasa, menjadi matang, berpikir objektif, menjadi bijaksana, kita didrive oleh kebenaran firman Allah, nanti pada satu momen dalam kehidupan, saudara dan saya akan menemukan bahwa ternyata begini, membalas kejahatan dengan kebaikan itu mudah. Karena kita telah menjadi terampil mengerjakannya. Karena kita telah berubah. Yang kanak-kanak dari kita bergeser, yang sempurna datang dalam kita. Kita beranjak menjadi orang-orang dewasa. Semua orang dewasa adalah orang-orang yang akan mahir, Pak, Ibu, mendemonstrasikan kelakuan kasih dalam hidup kita tiap-tiap hari. Dan demonstrasi dari kelakuan kasih itu nggak Senin Kemis, Pak, Ibu. Nggak dipicu oleh angin baik datang, rasa lagi enak, mood lagi bagus, makanya kita demonstrasi tindakan kasih, bukan. Orang dewasa didrive oleh keputusan untuk mengasihi. Moodnya lagi baik atau moodnya lagi nggak baik, anginnya lagi bagus, anginnya lagi nggak bagus, musim lagi baik, musim lagi nggak baik, kita tetap akan ditemukan sebagai orang-orang yang konsisten mengasihi. Karena begini, kita telah meyakini kebenaran yang Tuhan ajar dalam kita. Kita telah menjadi sangat dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Kiranya hari ini kita berani sama-sama memutuskan bahwa begini, saya tidak akan mau lagi didrive oleh rasa di dalam saya. Saya akan memberi diri saya didrive oleh keputusan-keputusan benar yang lahir dari pemikiran-pemikiran benar yang telah diteropongi oleh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Beranilah tinggalkan kekanak-kanakan, kejarlah kedewasaan. Sebab di mana-mana orang dewasa itu selalu akan menguntungkan orang lain. Orang dewasa akan selalu dihormati dalam kehidupan orang lain. Orang dewasa itu selalu asik untuk diajak bergaul oleh siapa saja dalam kehidupan. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami berdoa biarlah kami sadar betul hari ini bahwa hidup kami seharusnya berani memutuskan meninggalkan kekanak-kanakan, lalu mengejar kedewasaan. Supaya kelakuan-kelakuan kasih itu termanifestasi secara konstan dalam hidup kami. Tidak gampang berubah, tetapi konstan. Supaya kemanapun kami pergi, di mana saja kami berada, Tuhan yang adalah kasih, dikenal orang dalam hidup kami. Tuhan yang adalah kasih dihormati orang dalam kehidupan kami. Supaya pada akhirnya nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kami. Hari ini kami berdoa kiranya firman Tuhan terbiasa meneropongi cara berpikir kami. Lalu kami berani bersetuju di dalam cara berpikir kami. Setuju dengan firman Tuhan. Supaya pada akhirnya kami berpindah dari satu kematangan kepada kematangan berikutnya. Supaya seumur hidup kami dikenal sebagai
sebagai orang-orang yang penuh dengan kasih Allah. Kasih Allah berhasil termanifestasi dengan nyata dalam kelakuan kami tiap-tiap hari. Seluruh firman ini Tuhan materaikan di dalam kami, supaya biarlah kami terkenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Rahmat-Mu menyertai kami turun-temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saudara, saya percaya perenungan yang sudah kita dengar dari Kak Ona Tahapari sudah memberkati kita semua. Dan saya percaya bila perenungan itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelum kita akhiri ibadah kita pagi ini, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar, dan biarlah kami mau memutuskan untuk kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh membuat bahwa kasih adalah sebuah keputusan yang kami buat untuk mereka. Terima kasih buat perenungan, terima kasih buat Kak Ona yang sudah berbagi dengan kami. Kami berdoa buat pelayanannya, buat apapun yang dilakukannya boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau angkat tangan, kami meminta berkat daripada Tuhan. Orang-orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua sejak hari ini sampai Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan dipimpin worship oleh Kak Semi ya Kak. Nanti kalau tidur kan gitu kok. Memang sekarang gayanya begini sih. Gitu. Oh, kalau tidur gitu ya. Gaya baru ya. Halo, terima kasih untuk award-nya. Saya Novena dari tim pengajaran mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 untuk CLCC Bandung. Semoga CLCC boleh semakin diberkati dan boleh menjadi berkat bagi kota Bandung. Aku nggak nyangka banget dapat award dari Intergeneration sama production. Semoga kedepannya aku bisa terus melayani dan menjangkau lebih banyak orang. Thank you untuk CLCC untuk award-nya. Itu cita buat saya dan penghargaan yang sungguh nggak terduga. Saya berharap bahwa para member home bisa menjadi murid Kristus yang sejati dan memuridkan kembali. Senang banget jadi bagian CLCC. Selamat buat semua yang dapat award. Buat yang udah melayani, thank you banget kerja kerasnya selama ini. Buat yang belum, lihat kita di dalam asik banget. Ikutan. Thank you. Thank you CLCC untuk mau menjadi CLCC. Thank you Gereja Tuhan untuk mau menjadi Gereja Tuhan. Bukan cuma main kebaktian, bukan cuma beragama, tapi kita mau belajar menjadi Kristen yang artinya Kristus kecil. Well done, dan saya mau ajak kita sekali lagi, yuk lebih jauh lagi. Kita bangun sama-sama, biar apa yang ada di hati Tuhan bisa disalurkan lewat kita. Pernahkah kita bertanya, kenapa kita ada? Kita yang diciptakan serupa dan segambar dengannya, memiliki sebuah panggilan yang akan terungkap seiring bertambahnya hikmat. Kita dibentuk oleh latar belakang, tuntutan yang hadir sepaket bersama tuntunan, dan kesukaan terhadap apa yang sering menggelitik panca indera kita. Kita selalu punya pilihan untuk memutuskan. Keputusan yang menentukan sikap kita dalam segala hal. Baik karir, relasi, gaya hidup, sampai di mana kita tertanam. CLCC yang kita pilih sebagai rumah di kota Bandung. Di sini kita mengalami Tuhan, berproses melalui pemulihan diri, menemukan panggilan, dan menghidupinya lewat pelayanan.
CLCC terdiri dari komunitas yang bersenyawa, lahir dari kesamaan tujuan, yaitu menjadi komunitas yang memuridkan dan memberkati kota. Sudahkah visi ini lahir di hati kita? Jika sudah, maukah kita bersama-sama ambil bagian untuk berjalan lebih jauh? Oke teman-teman, itu dia perjalanan atau cuplikan pelayanan CLCC selama 6 tahun. Dan tentunya perjalanan CLCC selama 6 tahun itu gak mungkin maju kalau tanpa visi yang kuat dari Tuhan. Betul sekali. Lewat Pastor Andi Setiawan dan juga semua tim volunteers. Semua tim. Nah, kita juga mengencourage nih teman-teman kita semua buat belajar, kita kenal visinya kita supaya kita tetap di track yang benar. Di tracknya, di jalurnya ya. Sip. Mungkin ada kalanya kita juga sebagai pelayan ya, ada Pasti. kalanya kita merasa jenuh Yes. atau merasa lelah. Mungkin kita juga ada pekerjaan sehari-hari di kantor, belum lagi kita harus pelayanan. Kayak sekarang nih hari Minggu nih, pengennya loyoh-loyoh, leyeh-leyeh Betul. doang di rumah. Tapi Betul. karena pelayanan ya gimana ya? Namanya juga melayani, benar. Setuju. Nah, kalau misalnya teman-teman punya visi, pelayanan itu akan terasa lebih mudah dan kita akan lebih terasa termotivasi Yes. kalau kita memiliki visi tujuan yang betul dari awal. Betul sekali. Oke teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara nih dan sepertinya kita harus sudah pamit. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nongkrongin CLCC Sunday Live. Dan sampai jumpa di CLCC Sunday Live minggu depan. Saya Billy. Saya Lola. See you and God bless. Bye.